keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Halo. Hai. Apa kabarnya adik-adik? Sekali lagi Kak, masih kurang semangat. Apa kabar? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa-apa aja itu, Kak? Yuk kita cek. Ayo. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaibanmu. Masih semangat adik-adik? Masih dong, Kak. Bagus kalau masih semangat. Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Karena kita mau mendaki. Nah, daki apa itu, Kak? Daki gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Apa Kak? Kutulen, tulen, 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 lembah yang dalam. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Selam, terbang, terbang, terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita mau berdoa buat ibadah kita. Tetapi sebelum kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Renal, kita angkat satu pujian yang berjudul apa ya Kak? Dari terbit matahari. Kami bersuka cita adik-adik semua. Siap-siap. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari
sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa dulu. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga kami bangun pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Sekarang kita mau nyanyi lagu medley Bila Roh Allah Ada dan Dalamnya Hatiku. Ada di dalamku, bukan menangis bertiga penari. Bila Allah ada di dalamku, bukan. Mari sama-sama angkat tangan kita goyang ke kanan, katakan Bukan menari, menari, menangis bertiga penari. Bukan menari, menari, menangis bertiga penari. katakan bila Roh Allah Bila Allah ada di dalamku, bukan menangis bertiga penari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menangis. Mari sama-sama kita ke kanan, angkat tangan kita. Bukan menari, menari, menangis bertiga penari. Bukan menari, menari, menangis. Sekarang kita putar ke kanan, katakan Bukan menari, menari, menangis bertiga. ganti yang ke kiri. Menangis bertiga penari. hatiku jadi galau, selalu senang terus. Yesus berikanlah padamu sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadi damai, selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa duduk kembali ya, karena sebentar lagi kita mau persembahan yang dipimpin oleh Kak Cecil. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasanya, adik-adik harus menyiapkan sebuah amplop yang sudah ditulis nama dan hari dan tanggal, yaitu 30 Agustus 2020. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yang bersuka cita sama-sama. Tangan-tangan bergerak, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Nah adik-adik, untuk minggu ini Kak Debbie yang akan mewakili kakak-kakak sekolah minggu untuk memberikan pengumuman. Untuk adik-adik semua, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi ibadah kita dilaksanakan secara online dulu ya. Karena untuk mencegah kita terkena wabah virus COVID-19. Gak hanya itu juga, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kita terkena dari wabah virus COVID-19. Kira-kira apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Betul, yaitu tetap jaga kesehatan dan kebersihan kita. Nah, caranya gimana? Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan agar tangan kita tetap bersih. Kalau lagi di luar rumah, adik-adik bisa membawa hand sanitizer dan jangan lupa yaitu memakai masker. Tapi adik-adik kalau misalnya nggak terlalu penting, lebih baik adik-adik diam di rumah aja ya, jangan main keluar rumah. Nah adik-adik, untuk menjaga kesehatan kita dapat makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Jangan begadang ya adik-adik, apalagi kalian kan masih sekolah nih, ya kan? Dan yang paling penting yaitu jangan lupa berdoa, minta kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga wabah virus COVID-19 ini dapat segera berlalu. Dan Kak Debbie beserta kakak-kakak sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 30 Agustus sampai tanggal 5 September 2020. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rajin beribadah dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan pisah kelas ke kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga SPR. Selamat beribadah. Shalom. Tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Shalom teman-teman. Sekarang aku mau tanya nih sama kalian. Kalian jawab ya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku mau dengar. Aku baru dengar 1-2 orang yang jawab.
Nah teman-teman, kalau aku tanya gimana kabarnya, kalian jawabnya luar biasa, oke? Sekarang aku tanya lagi ya, gimana nih kabar kalian hari ini, aku mau dengar. Puji Tuhan, luar biasa. Nah teman-teman, kabar aku hari ini luar biasa juga. Teman-teman, sekarang mari kita mempersiapkan diri kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk mengangkat sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 19 dengan judul Tuhanku Yesus. Berikut lagunya. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami setiap harinya, sehingga pada hari ini pun kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar dan melihat indahnya dunia ini. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami, kiranya Kau memberkati kami, Kau membimbing kami, Kau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan membacakan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Windy. Silakan Kak Windy. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Dengan perikop Musa diutus Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Adapun Musa, ialah biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada Allah, 'Allah, nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Semua sehat-sehat saja? Masih bersemangat memuji Tuhan? Firman Tuhan pada hari ini sebagaimana yang telah dibacakan tadi, Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Kita akan merenungi dengan sebuah tema, siapa mau ikut Yesus? Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi anggota sebuah perkumpulan atau organisasi, seseorang biasanya harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, kesediaan untuk patuh, untuk taat pada aturan organisasi, atau kesediaan untuk membayar iuran keanggotaan, atau kesediaan untuk menjalankan program organisasi sebagai wujud keterlibatan kita dalam organisasi tersebut. Tetapi bagaimana ketika kita menjadi pengikut Kristus? Apakah dengan dibaptiskan dan dengan mengucapkan pengakuan iman setiap minggu, ini sudah menjadi syarat pengikut Yesus? Ataukah ada syarat-syarat yang lainnya? Kalau kita melihat dalam nas kita, ketika Tuhan Yesus Kristus menyampaikan bahwa Ia akan mengalami penderitaan, bahkan dikatakan sampai mati, dibunuh, Tuhan Yesus langsung mendapat
sanggahan daripada Petrus. Dan untuk menanggapi sanggahan itu, Tuhan Yesus lantas mengajar para muridnya tentang adanya syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Syaratnya adalah mau memikul salib mereka masing-masing, yaitu yang harus mereka senantiasa tanggung dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, karena membawa nama Yesus, karena beriman kepada Kristus, yaitu dia harus memikul salibnya. Salib yang harus ditanggung itu begitu sangat berat. Salib itu bisa berupa penderitaan, bisa berupa penolakan, bisa berupa kesulitan, bisa berupa persoalan yang mungkin kita dapatkan karena kita setia, kita taat, kita mengikut Yesus. Salib itu akan membawa kepada kita dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman. Tetapi itulah yang harus kita jalani sebagai pengikut Yesus dengan setia, dengan taat. Tuhan Yesus selalu menginginkan kepada setiap kita agar kita mau memikul salib kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bersediakah kita memikul salib itu? Kalau bersedia, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kiranya kita tetap bersemangat, tetap memuji Tuhan, tetap mau mengikut Yesus sampai akhir kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Teman-teman, sekarang kita sudah di akhir ujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat Kidung Jemaat dari nomor 344 dengan judul Ingat akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila ku ingat nama Yesus yang dipuji dan dimuliakan, segala puji syukur rasa hormat ku sembahkan. Bapa, oh engkau sungguh baik, kasih-Mu yang melimpah tak meminta timbal balik. Di saat diriku tak berdaya, kau datang mengangkatku, ku kuat bagai baja. Kau pakai, kau ubah diriku yang berdosa, hingga kini ku melangkah dengan rasa sukacita. Ketika ku terjatuh dan tak mampu, kau tetap selalu ada untuk menopangku. Kau Yesusku, ku puji tak membisu. Kau selalu menuntunku hindari jalan buntu. Ku puji dan terus ku puji namanya. Ku bersorak-sorai yes, haleluya, puji Dia sebab terang dunia, karunia dan kasih-Nya akan dicurahkan pada umat manusia. Namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Haleluya, haleluya, jangan lupa namanya. Jika saat susah oleh pencobaan dunia, jangan kau takut ataupun kau ragu. Di mana dan kapanpun Dia tetap sertamu. Yakin dan percaya akan kuasanya. Yesus juru selamat agung dan mulia. Genggam erat, pegang tanganku, jangan kau lepaskan bahkan pergi tinggalkanku. Sejuknya hati bila selalu ada bersamamu. Engkaulah sang penyelamat di dalam hidupku. Walaupun cobaan datang silih berganti, ku tetap diberkati karena namamu selalu di hati. Indahlah namanya, siapakah Dia? Juru selamat kita. Ingatlah kuasanya, segala yang bernapas sembahlah Dia. Raja di atas segala raja, saat suka dan duka Dia ada serta kita kini dan sampai selamanya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu,
Bapa, terpujilah namamu dan anakmu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau selama ini masih membimbing dan menyertai kami hingga kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan akal budi yang sehat. Ya Bapa, kami tadi telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya ibadah yang telah kami lakukan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti.